Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, peserta ta'lim online, ikhwah dan akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir untuk bersama-sama mengikuti ta'lim kita yang sebenarnya merupakan kegiatan dirasa taksiliyah ya di kampus Stiba Makassar. Setiap hari Senin sore pembahasan kitab Sahih Muslim, dan secara khusus pembahasan kitab Al-Fadail dari Sahih Muslim. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita walaupun dengan berbagai halangan atau beberapa ujian yang masih kita rasakan, dan pada hakikatnya setiap waktu kita berada dalam ujian Allah ya, walaupun mungkin biasanya dalam keadaan-keadaan seperti ini baru kita menyadari bahwa kita berada dalam ujian ya, namun pada hakikatnya setiap perjalanan hidup kita adalah ujian dari Allah. Ala kulli hal, kita bersyukur karena kita masih berkesempatan untuk melanjutkan taklim di asas taksiliyah kita walaupun dengan sistem daring ya, online seperti ini. Dan ya kita juga patut bersyukur ya karena alhamdulillah kita hari ini berada di hari Senin 5 Sya'ban 1441 Hijriah. Harinya hari Senin dan bulannya bulan Sya'ban, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya telah mengisyaratkan bahwa hari Senin adalah hari diangkatnya amal soleh kepada Allah, dan juga bulan kita bulan Sya'ban ya adalah bulan diangkatnya amal soleh, dilaporkannya amalan-amalan soleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya ketika para malaikat melaporkan amalan-amalan kita kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu berada dalam ketekunan, ketaatan, beribadah kepada Allah, dan berupaya senantiasa menghindarkan diri kita dari segala macam bentuk pelanggaran dan maksiat kepadanya. Ikhwah dan akhwat sekalian, pembahasan kita dalam kitab Fadail Sahih Muslim ini sudah memasuki bab yang ke-38 ya, bab yang ke-38, dan tersisa satu bab lagi nanti ya, untuk pembahasan tentang fadail dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Kita sudah terangkan, jelaskan sejak awal pembahasan kitabul fadail bahwa yang dimaksudkan kitabul fadail ini adalah kitab tentang keutamaan para nabi dan rasul, walaupun tidak semuanya disebutkan,
namun akan disebutkan kepada kita beberapa keutamaan Nabi dan Rasul. Dan tentu saja pembahasan yang terbanyak dan yang paling dahulu untuk dibahas sebagai pendahuluan dalam pembahasan tentang fadilah keutamaan Nabi dan Rasul adalah Nabi kita sendiri, Nabiullah Muhammad SAW, Sayyidu al-Mursalin, bahkan Sayyidun Nasi Ajma'in, penghulu seluruh manusia. Dan kita sudah membahas cukup banyak bab-bab terkait dengan Nabi kita SAW, dan hari ini, sore ini kita akan membahas bab ke-38, dan akan tersisa nanti kalau kita insyaallah menyelesaikan pembahasan bab kita hari ini, akan tersisa nanti bab ke-39, dan setelah itu akan mulai pembahasan beberapa nabi-nabi selain beliau, dan nanti akan dimulai di bab ke-40, bab tentang keutamaan, hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan Nabi Isa alaihi salam. Ya, semoga kita bisa menyelesaikan bab-bab yang terkait dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembahasan sore hari ini, di bab yang ke-38 ada 3 hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dalam judul bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, babun, bab tentang wujubu imtithali ma qalahu syar'an. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab tentang wajibnya imtisal, melaksanakan, mengerjakan, mengejawantahkan maqalahu syar'an, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW syar'an, dalam urusan-urusan syariat, duna ma zakarahu sallallahu alaihi wasallam min ma'ayishid dunya, selain dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara duniawi, ala sabilir ra'yi, ketika itu hanya berdasar dari pandangan beliau semata. Jadi itu judul bab yang dipilih, yang ditulis oleh Imam Nawawi untuk menggambarkan kepada kita hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam bab ini. Masalah ini sangat penting untuk kita ketahui, karena kita sudah membahas hadis-hadis sebelumnya, bab-bab sejak awal sampai bab yang paling terakhir yang kita bahas kemarin, bagaimana wajibnya seorang muslim dalam mengerjakan perintah Nabi SAW dan membenarkan setiap sabda beliau dan segera berupaya untuk mengamalkannya sebatas kemampuan kita. Ya, ini sudah kita bahas dalam pembahasan terdahulu dan termasuk pembahasan bab yang terakhir. Namun bab kita kali ini mau menjelaskan bahwa ada masalah-masalah yang Nabi kita SAW memberikan kepada kita kelapangan, keluasan untuk kita berijtihad selama tidak ada ketetapan syariat yang telah beliau tetapkan dalam masalah tersebut. Ini pokok pembahasan kita insyaallah ta'ala. Kita bacakan hadisnya. Ada 3 hadis. Hadis yang pertama dalam bab ini, ya, kita bacakan sekalian hadis-hadisnya, walaupun berasal dari sahabat-sahabat yang berbeda, namun kandungan dari hadis ini sama, ya, karena itu kita baca saja sekalian. Kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Qutaibah bin Sa'id Al-Thaqafi wa Abu Kamil Al-Jahdari. Abu Kamil Al-Jahdari
Fudail bin Husain, ya, salah seorang dari guru Imam Muslim yang dikenal dengan kunyahnya. Wa taqaraba fil lafzi wa hadha haditsu Qutaibah. Dan kedua guru Imam Muslim ini ketika meriwayatkan, kata Imam Muslim, lafaz yang disebutkan oleh keduanya mirip, berdekatan, artinya tidak terlalu berbeda. Namun lafaz yang disebutkan dalam riwayat yang kita baca ini adalah lafaz dari Qutaibah bin Sa'id rahimahullah. Qala, keduanya berkata, haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah sahibu mustakhraj, ya, yang terkenal. Abu Awanah Waddah, ya, bin Abdullah al-Yashkuri. An Simak, dari Simak bin Harb. An Musa bin Talhah. An abihi, dari bapak beliau, sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah, ya, Talha bin Ubaidillah, salah seorang sahabat yang merupakan di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Qala, beliau mengatakan, marartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati biqaumin, yang melewati kaum, beberapa orang, ala ru'usin nakhl, yang berada di pucuk pohon kurmanya. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil beliau bertanya, ma yasna'u haula, apa yang sedang dilakukan orang-orang itu? Faqalu, maka mereka menjawab, yulaqihunahu, mereka mengawinkan pohon kurbannya, ya, mereka mengawinkan pohon kurmanya, yang mengadakan penyerbukan, ya, terhadap pohon kurmanya. Yaj'aluna dzakar fil unsa, ya, dijadikan yang jantan ke yang betina untuk dikawinkan, untuk membuahkan hasil yang lebih baik atau hasil yang baik. Fatalqahu, ya, fatalqahu atau fayalqahu, ya, maka terjadilah penyerbukan antara yang jantan dan betina, ya, dari pohon kurma tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanggapi informasi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma azunnu dzalika yugni syai'a. Saya duga hal itu tidak memberikan manfaat pada pohon kurmanya, ya, ma azunnu dzalika yugni syai'a. Saya tidak menduga, ya, bahwa hal itu ada manfaat yang besar. Qal, lalu dikatakan, fa ukhbiru bidzalika, lalu hal itu diinformasikan kepada mereka, ya. Tanggapan, komentar dari Nabi SAW ketika melihat mereka melakukan hal tersebut. Fatarakuhu, begitu mereka mendengarkan Nabi kita SAW menyampaikan masalah itu, maka mereka langsung meninggalkannya, tidak melakukan atau tidak melanjutkan perbuatan mereka. Fa ukhbira Rasulullah SAW bidzalik, lalu tidak lama setelah itu ternyata hasil dari kurma, ya, tidak sebagaimana hasil-hasil sebelumnya. Maka diinformasikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana yanfa'uhum dzalika falyasna'uhu. Jika memang hal itu bisa memberikan manfaat kepada mereka dengan cara seperti itu, ya, adanya
perkawinan atau dikawinkan, ya, adanya penyerbukan ya dari pohon kurma tersebut memang betul-betul bermanfaat, maka silahkan dia lakukan. Fa inni innama dzanantu dzanna, karena saya, kata Nabi SAW, hanya menduga satu dugaan. Fala tuakhiduni bidzan, jangan kalian menghukumi saya, dalam artian jangan kalian menyalahkan saya disebabkan dugaan perakiraan saya tersebut. Walakin, akan tetapi, kata beliau, idza haddatstukum 'anillahi syai'a, tapi jika saya menyampaikan kepada kalian dari Allah, wahyu yang datang dari Allah, syai'an, sesuatu apapun, sesedikit apapun, sekecil apapun, fakhudu bihi, maka ambillah apa yang aku sampaikan tersebut. Fa inni lan akdziba 'ala Allahi azza wa jal, karena saya tidak akan berdusta atas nama Allah azza wa jal. Itu riwayat pertama, riwayat dari sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah. Riwayat yang kedua, riwayat dari sahabat yang mulia Rafi' bin Khadij, ya, Rafi' bin Khadij. Kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Ar-Rumi Al-Yamami wa Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari wa Ahmad bin Ja'far Al-Maqiri. Jadi dari tiga gurunya, ya, Imam Muslim meriwayatkan dari tiga gurunya, Abdullah bin Ar-Rumi, Abbas bin Abdul Azim, dan Ahmad bin Ja'far. Qalu, ketiganya mengatakan, haddatsana An-Nadhr bin Muhammad qala haddatsana Ikrimah wa huwa ibnu Ammar, Ikrimah bin Ammar, qala haddatsana Abu Najashi, ya, rawi Abu Najashi, kunyanya Abu Najashi, dan namanya adalah Atha, ya, Atha bin Suhaib Al-Ansari. Qala haddatsani Rafi' bin Khadij, dari sahabat yang mulia Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qadima Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, datang, ya. Jadi ini kisah awal-awal kali beliau datang. Wa hum ya'biruna atau ya'buruna nakhla, dan mereka melakukan itu, ya, mengawinkan antara pohon kurmanya, menyerbukannya. Yaqulun yulaqihuna nakhlah, itu bahasanya, ya, dikawinkan, diserbukan an-nakhl, antara yang jantan dan yang betina. Faqal, kata Nabi SAW, ma tasna'un, apa yang mereka lakukan itu? Qalu kunna nasna'uhu, para sahabat, orang-orang Ansar, orang Madinah mengatakan, begitulah yang kami lakukan, artinya itulah kebiasaan kami selama ini. Qal, kata Nabi SAW, la'allakum law lam taf'alu kana khaira, kata Nabi SAW, jangan-jangan jika kalian tidak melakukannya itu juga akan baik, ya, artinya hasilnya tetap baik tanpa kamu harus melakukan yang seperti itu. Fatarakuhu, mendengarkan hal tersebut, maka mereka, para sahabat yang melakukan itu, langsung meninggalkannya. Fanafadat au fanaqasat, ya, fanafadat au fanaqasat, ya, di sini ada dua kemungkinan lafaz yang disebutkan, entah fanafadat au fanaqasat, ya. Fanafadat artinya kurmanya rusak, ya, hasilnya tidak bagus, tidak bermutu, kurma yang jelek. Au fanaqasat, atau kurmanya sedikit buahnya, sedikit hasilnya, tidak sebagaimana panen-panen sebelumnya. Qala fazakaru dzalika lahu, maka mereka mengatakan, melaporkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Idza amartukum bi syai'in min dinikum, jika aku memerintahkan kepada kalian dengan sesuatu sekecil apapun bentuknya dari urusan agama kalian, fakhudhu bihi, maka ambillah perintahku itu. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin, namun jika aku beritakan kepada kalian sesuatu dari pandangan saya, fa innama ana basyarun, maka saya manusia biasa yang mungkin benar dan mungkin salah. Qala Ikrimah au nahwa hadza, ya kata Ikrimah bin Ammar, atau sekitar ini yang disebutkan periwayatannya. Dan qala Maqiri, berkata Maqiri Ahmad bin Ja'far, fa nafadat wa lam yashuk, ya, jadi kalau Ikrimah meriwayatkan dengan dua kemungkinan, fa nafadat au fa naqasat, ya, tapi dalam periwayatan Al-Maqiri beliau meriwayatkan dengan fa nafadat. Yang terakhir kata Imam Muslim rahimallahu taala, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqid kilahuma anil Aswad bin Amir. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, yaitu bin Abi Syaibah yang tadi, haddatsana Aswad bin Amir qala haddatsana Hammad bin Salamah an Hisham bin Urwah an abihi, dari bapak beliau Urwah bin Zubair, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, wa an Sabit, dan juga diriwayatkan dari Sabit bin Aslam Al-Bunani, an Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kaum yulaqqihun, yang mengawinkan pohon kurmanya. Faqala law lam taf'alu la saluha atau la salaha, seandainya kalian tidak melakukannya maka tetap baik kurma kalian itu. Qala fa kharaja syisan, lalu mereka ketika tidak melakukan maka fa kharaja, keluarlah hasil pohon kurma, syisan artinya hasil yang tidak baik, hasil yang tidak berkualitas, yang tidak sebagaimana biasanya. Famarra bihim faqal, lalu satu saat Nabi SAW lewat lagi dan bertanya, mali nakhlikum, bagaimana keadaan kurmamu? Qalu qulta kada wa kada, mereka mengatakan engkau ya Rasulullah mengatakan begini dan begitu. Maka kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, atau bi amri dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Ya, ikhwah dan akhwat sekalian, hadis kita ini termasuk hadis yang cukup terkenal, ya, hadis yang sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi amri dunyakum, atau bi umuri dunyakum. Dan ini penjelasan tentang sababul wurud hadis tersebut, ya, kenapa sampai Nabi SAW mengatakan kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Dan hadis ini tentu saja hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim, dan banyak ulama yang ada beberapa ulama yang meriwayatkannya, walaupun dalam kutubus sittah cuma diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kita lihat sahabat yang meriwayatkan ada beberapa sahabat, ya, kalau di hadis kita ini ada dari Talha, ada dari Rafi bin Khadij, ada dari Anas, ada dari Aisyah, 4. Dan ada lagi riwayat-riwayat yang lain seperti dari riwayat Jabir bin Abdullah dan yang lainnya. Karena itu tentang kesahihannya tidak diragukan lagi. Cuma ada khilaf dari ulama kita, apakah kejadian ini adalah kejadian yang satu atau terjadi berulang-ulang? Ya, apakah terjadi berulang-ulang atau dia adalah kejadian yang satu? Sebagian mengatakan
boleh jadi ini kejadian yang berulang-ulang. Artinya pernah suatu saat beliau bersama dengan Thalhah bin Ubaidillah, lalu mungkin dengan Aisyah dan yang lainnya. Namun yang sahih insyaallah bahwa ini kejadian yang sekali saja, ya, kejadian yang sekali saja, walaupun diceritakan oleh beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat hadis-hadisnya, maka yang jelas menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada lafaz yang tegas yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu adalah sahabat Thalhah bin Ubaidillah, ya, sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil dan sekaligus meluruskan pemahaman tentang hadis ini. Kita sudah baca tadi judul bab yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaitu bagaimana kita membedakan antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan syariat dan itu hukum asal dengan sesuatu yang beliau katakan dalam urusan duniawi dan itu adalah bagian dari pandangan pribadi beliau sebagai seorang manusia dan bukan dalam keadaan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam riwayat yang pertama dikatakan Nabi SAW melewati beberapa orang yang berada di pohon kurma mereka, ala ru'usin nakhl, dan disebutkan oleh sebagian ulama kita, ya, di antara Imam Tahawi rahimahullah, bahwa ini ketika awal-awal kali Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, dan waktu itu Mekah, ya, memang belum terkenal dengan kurmanya, belum dibudidayakan pohon kurma sebagaimana yang banyak yang ada di Madinah, ya. Jadi memang sejak dulu kalau yang dinamakan gudang kurma, ya, asal dari pohon kurma yang banyak adalah dari kota Madinah. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belum terlalu mengetahui bagaimana kebiasaan dalam membudidayakan, ya, dan dalam menanam dan menghasilkan hasil yang berkualitas untuk pohon kurma. Jadi beliau melewati, datang, lalu beliau sendiri waktu itu belum terlalu tahu apa yang sedang dilakukan, ya, apa yang sedang dilakukan oleh sahabat-sahabat Madinah itu. Maka beliau mengatakan, ma yasna'u haula, apa yang sedang mereka lakukan, ya, dalam riwayat Thalhah bin Ubaidillah, ya, dalam riwayat riwayat Rafi' dikatakan ma tasna'un, dikatakan apa yang sedang kalian lakukan. Dan dalam riwayat yang terakhir beliau langsung mengomentari. Ini periwayatan yang semacam ini, kalau dia adalah kejadian yang satu, maka ini ada ikhtisar, ya, ada diringkas sebagian kisah yang panjang tersebut. Namun bisa kita fahami urutannya adalah Nabi kita SAW tanya kepada sahabat yang mendampinginya apa yang sedang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Lalu datanglah sahabat mewakili Nabi kita SAW bertanya kepada mereka tentang apa yang dilakukan oleh mereka, bahwa mereka sedang mengawinkan pohon kurma mereka. Nabi SAW waktu itu menyampaikan pandangan, ya. Beliau mengatakan jangan-jangan itu hanya menghabiskan waktu saja atau mencapekkan mereka saja, ya, dalam artian mengerjakan sesuatu yang pun seandainya tidak dilakukan maka hasilnya sama saja, ya. Karena itu beliau menyampaikan pandangannya bahwa seandainya hal itu tidak dilakukan, jangan-jangan, ya, itu tidak mengurangi hasil yang selama ini mereka dapatkan dari panen kurma mereka. Jadi sebenarnya beliau cuma menyampaikan pendapat. Beliau
tidak ada instruksi sama sekali. Ya, dan ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, adanya kesalahpahaman dari sebagian sahabat waktu itu dan menyangka bahwa ini adalah larangan. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu itu hanya mengemukakan pandangan beliau saja, dan beliau tidak sama sekali mau mengintervensi kebiasaan ya mereka, dan tidak berupa sabda yang merupakan instruksi perintah yang harus untuk dikerjakan atau larangan yang harus untuk ditinggalkan. Jadi beliau hanya menyampaikan pandangan tersebut, dan sahabat ya yang memang merupakan generasi yang terbaik yang selalu saja patuh dari setiap perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan kebiasaan mereka ketika mendengarkan sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat semangat untuk saling menukilkan satu sama lain dan semangat untuk segera mengamalkannya jika dia perintah dan meninggalkannya jika itu adalah bentuk larangan. Maka mendengarkan pandangan tersebut langsung menginformasikan kepada sahabat-sahabat yang sedang sibuk melakukan hal tersebut. Dan kita melihat begitu luar biasa respon dari para sahabat waktu itu. Di sini satu sisi yang kita mau ambil pelajaran dari para sahabat, di mana mereka waktu itu tidak langsung mengatakan kami lebih tahu war Rasulullah ya. Mereka tidak mengatakan kami orang Madinah ya, kami lebih tahu persoalan kurma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak mengatakan ini urusan dunia tidak patut dicampuri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memahami bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok seorang nabi dan rasul yang pasti berkata dengan wahyu, dan setiap perintahnya seharusnya didengarkan dan dikerjakan, dilaksanakan, dan larangannya itu seharusnya segera untuk ditinggalkan. Maka begitu mendengarkan hal tersebut, tanpa mereka mengemukakan pendapat dan pandangan dari mereka, mereka langsung meninggalkan apa yang disampaikan pandangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata tidak berapa lama setelah waktu panen, maka hasil yang didapatkan tidak sebagaimana biasanya. Dan mereka tidak langsung menyalahkan Nabi Muhammad SAW. Ya, antum bisa melihat bagaimana mereka tidak langsung menyalahkan Nabi SAW, tapi mereka kembali mempertanyakan kepada Nabi SAW, jangan-jangan ada kesalahpahaman terhadap instruksi Rasulullah, atau jangan-jangan ada penyampaian Rasulullah yang tidak lengkap mereka laksanakan, sehingga mereka melaporkan kepada Nabi SAW bahwa apa yang telah kamu sampaikan wahai Rasulullah telah kami amalkan, namun ternyata hasilnya tidak sebagaimana biasanya. Ya, hasilnya tidak sebagaimana biasanya, kualitasnya lebih rendah, buruk kualitasnya, dan juga kuantitasnya lebih rendah juga. Ya, dalam riwayat nafadat atau naqasat. Ya, jadi nafadat itu terkait dengan kualitas, naqasat terkait dengan kuantitasnya. Jadi hasilnya tidak sebanyak yang biasanya, dan kualitasnya pun turun daripada yang biasanya. Padahal mereka mendengarkan tadi dari Nabi SAW bahwa tanpa itu pun maka boleh jadi tetap sebagaimana biasanya. Ya. Mereka laporkan dan minta arahan kembali dari Nabi SAW, dan ternyata Nabi SAW mengatakan kepada mereka bahwa saya waktu itu cuma sekadar mengemukakan pendapat. Ya, beliau mengatakan in kana yanfa'um dzalika falyasna'uhu. Ya, beliau mengatakan kenapa kalau mereka yakin bahwasanya itu bermanfaat, artinya apa yang mereka lakukan selama ini itu didasari adalah atas dasar ilmu dan atas dasar pengalaman mereka selama ini, dan mereka tahu bahwasanya itu bermanfaat, maka mereka tidak lanjutkan saja. Karena saya cuma mengemukakan
dugaan, kemungkinan bahwa hal itu sama saja. Wa in kana yanfa'uhum dzalik falyasna'uhu. Kalau memang betul-betul bermanfaat, maka silahkan lakukan saja sebagaimana yang mereka ketahui dan mereka telah alami selama ini. Fa inni innama dzanantu dzanna. Saya cuma menduga saja. Fala tu'akhiduni bidzann. Maka dugaanku tersebut jangan kalian salahkan. Saya cuma menyampaikan dugaan pandangan ya pribadi dalam masalah ini, dan dia bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih ditegaskan dalam riwayat Rafi' bin Khadij, beliau mengatakan, innama ana basyarun, sesungguhnya saya hanya sajalah basyar. Dan ini sesuai dengan firman Allah yang dalam surat Al-Kahfi, akhir dari surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mislukum, saya adalah manusia biasa seperti kalian. Itu di satu sisi ya, tapi sisi yang lain ada yuha ilai, ya, saya diberikan wahyu. Tapi dalam masalah-masalah yang bukan wahyu, saya adalah manusia biasa yang juga kadang salah keliru dan kadang benar ya, itu maksudnya innama ana basyarun idza amartukum bi syai' ya, ya, idza amartukum bi syai', jika saya memerintahkan pada urusan agama, min dinikum fakhudhu bihi ambillah. Ya, dalam riwayat sebelumnya, riwayat Talhah, idza haddatsukum anillahi syai'a fakhudhu bihi fa inni lan akdziba 'ala Allah azza wa jalla. Ya, saya tidak akan mungkin dusta, dan itulah maksud firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau sampaikan dari wahyu, dari urusan syariat, mengatasnamakan Allah, maka beliau tidak akan dusta sama sekali. Karena itu harus diambil bagaimanapun bentuknya. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa inna ma'ana basyar. Namun jika saya menyampaikan dari segi pandangan saja dan bukan dari wahyu, maka saya manusia biasa yang bisa didiskusikan pandangan saya, bisa al-akhdhu war-rad, ya, bisa diterima dan bisa ditolak, bisa didiskusikan, diolah dan dipertimbangkan ya. Adapun kalau dia dari firman Allah, maka tidak ada kata-kata direnungkan, dipertimbangkan ya, difikirkan dan seterusnya. Tapi ketika datang dari Allah, maka wajib untuk diterima, karena Nabi SAW tidak akan dusta ketika berbicara dalam persoalan syariat. Namun dalam urusan dunia, maka berlaku antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Di sini ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami sebagai penutup tentang hadis kita ini, yaitu kata-kata antum a'lamu bi amri dunyakum atau bi umuri dunyakum, inilah di antara dasar bahwasanya hukum asal dalam masalah-masalah duniawi itu boleh-boleh saja. Kita boleh berkreasi, kita boleh berinovasi, kita boleh meneliti, kita boleh mencari-cari dan membuat teori-teori dalam urusan-urusan dunia kita. Terus kita berkembang dengan perkembangan dunia, selama tidak melanggar hukum syariat. Ya, selama tidak melanggar hukum syariat. Adapun hukum syariat, maka tidak boleh ada hal yang baru, tidak boleh ada pandangan yang berseberangan, bertabrakan dengan syariat yang telah digariskan, telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dalam urusan dunia, maka tidak boleh kita menyempitkan kebebasan ruang gerak orang selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, jadi dalam urusan dunia hanyalah diperhatikan rambu-rambu syariat, dalam artian jangan sampai melanggar kaidah-kaidah umum dalam syariat. Hukum asal dalam urusan dunia boleh-boleh saja, karena Nabi kita SAW memberikan keluasan kepada kita dalam urusan-urusan dunia selama tidak melanggar hal-hal yang sudah ditetapkan oleh syariat. Adapun dalam urusan-urusan din, maka tidak lagi
kita melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang melanggar syariat yang tidak ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara rinci maupun secara kaidah-kaidah umum yang akhirnya dijabarkan, dirincikan oleh para ulama-ulama kita dalam kaidah-kaidah yang telah mereka jelaskan kepada kita. Kemudian hal yang lain yang perlu difahami dari hadis kita ini, bahwa hadis ini tidaklah berarti bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak berhak untuk berbicara dalam masalah dunia sama sekali. Ya, jangan difahami dari hadis ini bahwa setiap hadis-hadis beliau yang berbicara dalam persoalan duniawi maka berhak kita untuk menolaknya. Ya, karena sebagian orang mengambil keumuman hadis antum a'lamu bi amri dunyakum untuk mengkiaskan dalam banyak masalah, sehingga setiap Nabi SAW berbicara tentang urusan dunia, ya kelihatannya dalam urusan dunia tidak langsung terkait dengan peribadatan kepada Allah, maka mereka mengatakan ini masalah kita yang berhak untuk menetapkannya, dan Nabi kita SAW tidak menjadi rujukan dalam masalah ini. Ya. Sehingga mungkin ada orang yang menolak beberapa pembahasan-pembahasan Nabi kita SAW dalam persoalan kesehatan umpamanya. Ya, Nabi umpamanya mengajarkan tentang bagaimana makan dengan tangan kanan, ya, mengajarkan kepada kita bagaimana menghabiskan makanan yang ada di tempat makan kita, lalu menjilat-jilat jari jemari kita umpamanya. Lalu Nabi kita SAW pernah mengatakan dalam urusan minum, idza saqata az-zubabu fi ina'i ahadikum, ya, dalam hadis Bukhari, falyakmishu, kalau jatuh lalat di minuman kalian, di bejana tempat minum kalian, maka falyakmishu, benamkan lalat tersebut, ceburkan, lalu dibuang, lalu tidak mengapa untuk diminum kembali. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhir dawa. Karena di satu sayap nyamuk itu lalat, satu sayap lalat zubab itu ada penyakitnya, dan di sayap yang lainnya, sayap yang satunya adalah penawarnya, obatnya. Ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah, ya, ini perlu diingat, tidak pernah sama sekali beliau mengoreksi sabdanya. Oleh karena itu berbeda dengan hadis kita ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya, dan itu sekedar sebagai pandangan, dan beliau tidak menginstruksikannya. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, seperti yang tadi kita sudah isyaratkan ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan kesalahan ini adalah kesalahan pemahaman dari para sahabat, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau cuma menyampaikan begitu saja, lalu tidak ada penekanan. Beliau cuma menyampaikan jangan-jangan seperti itu, lalu dipahami oleh para sahabat sebagai larangan. Jadi pertama, Nabi kita tidak menginstruksikan, tidak memerintahkan, dan tidak melarang. Dan yang kedua, ada koreksian setelah beliau sampaikan, ada koreksian dari para sahabat, ya, sehingga akhirnya ketahuan bahwasanya itu sekedar pandangan beliau belaka, ya. Adapun ketika ada perintah beliau yang disampaikan kepada sahabat, bukan sekedar pandangan tapi memang perintah, dan jelas-jelas beliau sampaikan, lalu tidak ada wahyu yang turun untuk mengoreksinya. Ini penting, ya. Tidak ada wahyu yang turun, karena seandainya ada kesalahan ijtihad Nabi kita SAW, maka akan turun wahyu, ya, seperti ketika beliau menyikapi kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, waktu beliau sedang sibuk-sibuknya berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Beliau sangat besar harapannya sebagai ladang dakwah, lahan dakwah yang subur tentunya, dan sangat bermanfaat jika para pembesar Quraisy bisa masuk Islam, jadi penopang-penopang dakwah, modal yang sangat besar. Maka beliau memberikan skala penting
dalam dakwah kepada mereka. Namun mereka banyak di antara mereka yang sombong, walaupun ada juga yang akhirnya mendapatkan hidayah. Lalu datang seorang yang biasa saja ya kelihatannya, seorang yang buta bahkan, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, ingin bertanya tentang pesona ad-din, dan waktu itu Nabi SAW tidak menanggapi secara respon yang cepat, dan beliau sempat berpaling waktu itu. Lalu Allah menurunkan ayatnya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'mah, dan seterusnya. Ditegur Nabi kita SAW. Berarti itu adalah ijtihad beliau yang sempat beliau lakukan, lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada ijtihad beliau ya, lalu salah, akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tidak ada teguran, maka berarti apa yang telah beliau lakukan itu semuanya lah kebenaran dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam masalah-masalah duniawi. Ya, dalam masalah-masalah duniawi yang kita anggap masalah-masalah duniawi, yang ranah duniawi kita anggap. Tapi beliau sudah menyampaikannya, bukan sekedar pandangan, tapi beliau sudah menyampaikan sebagai instruksi atau perintah, sunnah, anjuran atau larangan, ya. Maka pada saat itu sepatutnya kita melaksanakannya. Karena seandainya hal itu salah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya, atau ada bukti dari para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami telah mengamalkan tapi ternyata tidak sebagaimana yang kamu sampaikan. Lalu Rasulullah rujuk dari penyampaiannya. Tapi ketika tidak ada seperti itu, beliau tidak rujuk, dan tidak ada juga koreksian dari sahabat, dan beliau tidak rujuk dari penyampaiannya dalam masalah duniawi, dan tidak ada juga wahyu yang turun terkait dengan masalah itu, maka tahulah kita bahwa dia adalah wahyu yang datang dari Allah, bagian dari syariat yang seharusnya kita mengamalkannya sebagaimana kita mengamalkan syariat-syariat yang lainnya. Jadi sekali lagi, hal ini patut kita fahami. Hadis ini benar adanya, sangat sahih, ya, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, hadis yang sahih. Namun kita harus mendudukkannya pada makna yang sebenarnya, yaitu dia terkait dengan masalah-masalah ijtihadi yang memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita ruang untuk itu, ya. Oleh karenanya, ketika dalam masalah-masalah yang belum ada wahyu yang turun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang menyampaikan pandangan beliau, dan kadang beliau juga memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk menyampaikan pandangannya. Ya, maka disitulah kenapa ada musyawarah. Ya, ada musyawarah. Beliau bermusyawarah kepada sahabatnya. Ya, sehingga beliau tidak langsung minta kepada Allah bagaimana arahan dari Allah. Ya, Allah mensyariatkan musyawarah. Beliau minta pandangan. Dan kita tahu di antara kisah yang terkenal dalam perang Al-Ahzab, perang Khandaq, ya, ketika bagaimana kaum sekutu dari musyrikin dan kaum Yahudi dan banyak kabilah-kabilah Arab yang bersekutu untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang begitu hebatnya perlawanan dari kaum musyrikin dan orang Yahudi, dan segala macam keterbatasan pasukan kaum muslimin waktu itu, maka perlu ada strategi khusus untuk bisa mengalahkan mereka. Beliau membuka ruang untuk musyawarah dan menyampaikan pandangan-pandangan, mempersilahkan para sahabat menyampaikan pandangannya. Maka di situ ada pandangan yang dikemukakan oleh Salman, ya, radhiyallahu taala anhu, dan akhirnya diterima untuk membuat apa yang dinamakan dengan khandaq, ya, parit, sebagai penghalang dan untuk menyulitkan, ya, sampainya kaum musyrikin di tempat para sahabat ridwanullahi alaihim jami'a. Ini hal-hal yang tidak ada ketetapan khusus, ketetapan syariat dari Allah, maka disinilah ruangnya kita untuk berijtihad, ruangnya untuk kita mengambil pandangan, ya. Sekali lagi, dalam urusan duniawi silahkan, dan yang kedua, urusan dunia itu tidak ada dalil yang tegas dalam masalah itu. Adapun dia dalam urusan duniawi tapi sudah ada syariatnya, maka seharusnya kita mengambil syariat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu untuk kita sampaikan, ya. Maka ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara makan yang baik,
Ini satu sisi urusan duniawi kelihatannya, tapi ini penyampaian beliau dan beliau tidak mengoreksinya, bahkan beliau kadang menegur dengan keras sahabat yang tidak mengindahkan penyampaian beliau. Maka walaupun makan urusan duniawi kelihatannya, tapi beliau sudah mengaturnya, lalu tidak ada koreksian dari beliau sendiri dan tidak ada juga ayat yang turun mengoreksi apa yang beliau sampaikan. Taulah kita bahwa itu adalah penyampaian yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau mengajarkan kepada kita kalau minum ya sebaiknya ya, atau dalam sebagian riwayat bahkan tegas dikatakan jangan minum berdiri ya. Jangan biasakan minum berdiri. Lalu beliau juga mengatakan bahwa jangan meniup ya di bejana dan jangan bernafas dan hal yang semacam ini. Ini urusan duniawi kelihatannya, tapi ada syariatnya yang beliau telah ajarkan, maka dia adalah bagian sunnah dan tidak dikatakan kita berhak juga untuk berpendapat yang berseberangan dengan beliau. Ketika beliau mengajarkan kita tata cara tidur yang baik, bagaimana tidur yang lebih tepat, yang lebih baik, yang lebih berberkah, maka seterusnya kita ambil dan tidak beralasan bahwa kita lebih tahu umpamanya. Adapun dalam masalah-masalah yang tidak beliau atur kepada kita ya, dalam urusan-urusan berpakaian ya, beliau tidak terlalu mengatur secara persis beberapa hal, bagaimana jenis pakaiannya. Beliau cuma mengatakan dilarang ini dan dilarang yang seperti itu, maka yang lainnya silahkan ya. Termasuk juga masalah makanan tadi, hal yang tidak diatur silahkan ya. Makan apa selama dia halal silahkan, beda-beda ya selera orang. Dan juga hal yang tidak diatur maka silahkan, ada ruang untuk itu. Dalam persoalan kendaraan ya, dan dalam masalah-masalah apa yang kita perkembangan teknologi hari ini, Islam tidak sama sekali menghalangi, hanya memberikan arahan-arahan umum. Dan inilah keluasan ajaran Islam. Kita katakan bahwa pembolehan ya teknologi yang makin maju, pembolehan kita untuk terus berinovasi, terus berkreasi untuk kemaslahatan umat, ini ada aturannya dalam Islam secara umum, ada rambu-rambunya. Maka kita katakan ini pun telah diajarkan oleh Islam. Oleh karena itulah Abu Darda radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain ketika mengatakan Nabi SAW telah wafat dan tidaklah ada seekor burung yang terbang di angkasa, yuqallibu janahihi fil hawa fis sama, mengepak-ngepakkan sayapnya di atas angkasa, di atas langit, kecuali telah diajarkan kepada kami juga ilmunya. Maksudnya secara umum diajarkan hal-hal yang semacam itu. Sangat lengkap ajaran Islam. Ada hal yang rinci dan yang tidak rinci, itu adalah hal-hal yang diberikan rambu-rambu umum. Sehingga ketika kita ditanya apakah kita diajar untuk bagaimana kita ya, bagaimana kita makan dan minum, bagaimana kita tidur, bagaimana kita masuk ruang kamar kecil, bagaimana kita masuk rumah kita, dan termasuk bagaimana kita mengelola pertanian ya. Itu ada ajaran-ajaran yang secara umum ya, bagaimana kita menjaga kebersihan dan sebagainya, ada yang secara umum dan yang tidak ada hadisnya ya. Kalau dikatakan bagaimana dengan urusan yang seperti ini, kita katakan ada hadisnya. Apa hadisnya? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, atau antum a'lamu bi umuri antum a'lamu bi amri dunyakum. Jadi ini adalah arahan secara umum dan ada rambu-rambu yang lain yang mengajarkan tentang hal-hal yang sifatnya lebih khusus dan lebih rinci. Sekira ini maksud hal yang perlu untuk kita fahami dari maksud hadis kita ini. Semoga ya dengannya kita menambah rasa cinta kita kepada din dan kekaguman kita akan keluasan syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan sekaligus sebagai bantahan, sebagai jawaban dari tuduhan kepada Islam yang mungkin dikatakan Islam terlalu membatasi ruang gerak. Tidak, Islam sangat mengakomodir orang-orang ya, atau memberikan keleluasaan, kesempatan bagi mereka untuk terus mengembangkan dunianya kepada maslahat-maslahat yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Tapi sekali lagi, selama tidak bertentangan dengan hukum syariat ini, dan hukum syariat tidaklah didatangkan kecuali untuk memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada seluruh alam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa membenarkan setiap syariat yang dibawa oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan dimudahkan bagi kita
untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.